Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Bersama saya, Bapak Madani. Tujuan pembelajaran hari ini, pertama, melalui kegiatan membaca dan mencermati puisi, siswa mampu menjelaskan cara membuat puisi dengan benar. Melalui kegiatan mencari informasi dari guru dan temannya, siswa dapat mengomunikasikan informasi tentang keragaman suku dan budaya di lingkungan sekitarnya dengan baik. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui kegiatan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di sekitarnya dengan benar. Anak-anak, perhatikan dengan seksama gambar di atas. Tahukah kamu siapa tokoh yang terdapat dalam gambar tersebut? Ya, tokoh tersebut adalah patih kerajaan Majapahit bernama Gajah Mada. Patih Gajah Mada merupakan seorang tokoh besar yang mempunyai cita-cita sangat besar, yaitu mempersatukan pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan yang ada saat itu menjadi satu, yaitu Nusantara. Untuk lebih jelasnya silahkan dibaca buku siswa halaman 85. Kamu telah tahu ciri-ciri puisi, juga bagian-bagian puisi pada pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang bacalah puisi di bawah ini dengan seksama. Judul puisinya adalah Mahapatih Gajah Mada. Silakan kalian baca sendiri. Indonesia memiliki beragam seni, budaya, agama. Oleh karena itu, Indonesia mempunyai semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Usaha Patih Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara telah terwujud meskipun wilayahnya tidak seluas yang ia cita-citakan. Usaha mempersatukan wilayah dan masyarakat di dalamnya tentu bukan hal yang mudah. Oleh karenanya, bangsa Indonesia harus memelihara persatuan dan kesatuan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, sekarang ayo kita mengamati. Kamu telah mempelajari berbagai jenis sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Air, matahari, tanah, dan segala yang ada di dalamnya merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara dan dilestarikan. Sumber daya alam berupa air, tanah, matahari, tumbuhan, dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Beberapa sumber daya alam tersebut dapat berupa berbagai bentang alam seperti danau, sungai, laut, tanah, persawahan, dan tanah hutan. Pada setiap bentang alam tersebut terkandung sumber daya alam berupa air, tanah, udara bersih, tumbuhan, dan hewan. Perhatikan daerah di sekitar tempat tinggalmu. Amatilah beberapa sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Catatlah sumber daya alam tersebut di dalam tabel. Lalu lengkapilah dengan keterangan manfaat sumber daya alam tersebut bagi lingkungan sekitarmu. Contohnya, sumber daya alam air terdapat di sungai, manfaatnya untuk mengairi sawah. Coba kalian buat seperti contoh itu. 3 lagi, sekitar 3. Silakan buat di buku catatan kalian.
Silahkan sekarang anak-anak ayo membaca. Tahukah kamu ayah Beni menunjukkan kepada Beni beberapa bangunan hasil karya arsitek. Di antaranya Candi Borobudur, Waduk Jatiluhur, Jembatan Suramadu, dan yang terakhir adalah Masjid Istiqlal. Semua bangunan tersebut dibangun oleh seorang arsitek. Kalau Istiqlal dibangun oleh Frederick Silaban. Manfaat sumber daya alam di sekitar kita. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara. Sumber daya berupa tanah, air, dan tumbuhan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Sedangkan sumber daya berupa hewan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan perikanan dan perkebunan. Kegiatan-kegiatan lain seperti perindustrian dan kerajinan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lanjutan setelah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Oleh karenanya, kamu dapat mengetahui sumber daya alam di sekitarmu dan cara pemanfaatannya dengan mengetahui pekerjaan orang-orang yang tinggal di sekitarmu. Anak-anak, sekarang kita sudah sampai pada kesimpulan pembelajaran. Kesimpulan yang pertama, nilai-nilai apa saja yang dapat kamu pelajari dari Patih Gajah Mada? Nilai-nilai yang dapat kita pelajari adalah berani, tegas, bertanggung jawab, dan kerja keras. Kesimpulan yang kedua, apa usaha yang telah kamu lakukan untuk mulai mewujudkan cita-citamu? Belajar, sering berlatih, dan pantang menyerah. Kesimpulan yang ketiga, arsitek adalah seorang yang ahli merancang pembangunan. Kesimpulan yang terakhir, setiap suku memiliki ciri bangunan dan tempat tinggal yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak. Ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.